Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bisa melaksanakan kajian bersama yang diselenggarakan oleh FKIM ya. Forum Kajian Islam Mahasiswa. Kajian Islam Mahasiswa, salah satu divisi kajian di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari atau YPIA yang berada di Pogong. FKIM biasanya lebih banyak mengarah pada kajian di sekitar kampus. Namun karena saat ini sedang lockdown dan mahasiswa juga lagi pada lockdown, maka rencana awal yang kita selenggarakan di Masjid Pogung Dalangan kita pindahkan menjadi kajian online. Semoga memberikan kita kesempatan atau tetap memberikan kita manfaat meskipun Anda tidak bisa hadir di masjid, namun kita tetap bisa belajar bersama. Baik, selanjutnya kita akan bahas sebagaimana tema yang tadi disampaikan ya. Mengenai fikih puasa Ramadan. Saya yakin tema seperti ini sudah sangat sering Anda dengar, apalagi bagi para pemirsa, Bapak Ibu yang sudah terbiasa mengikuti kajian-kajian di sekitar kampus maupun kajian di masjid sekitar rumahnya. Karena pembahasan masalah fikih puasa bukanlah sesuatu hal yang baru. Sehingga mungkin muqaddimah yang saya berikan tidak banyak, apalagi tadi panitia dan kita merencanakan agar kajian ini lebih banyak diisi dengan forum tanya jawab. Jadi bagian dari muqaddimah yang pertama ya. Bagian dari kewajiban seorang muslim adalah belajar terlebih dahulu sebelum beramal. Dan itu kaidah umum yang sudah kita pahami bersama sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Tentang kewajiban seorang muslim untuk berilmu terlebih dahulu sebelum dia berbicara atau dia beramal. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah bahasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan wastaghfir lidzambik, dan mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosamu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan perintah wa'lam. Ketahuilah, berarti menunjukkan berilmu terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas apapun, baik yang sifatnya ucapan maupun perbuatan. Karena itulah sangat baik sekali ketika seorang muslim belajar terlebih dahulu dalam setiap aktivitas dan kegiatannya, sehingga kita perlu melakukan muqaddimah sebelum kita beramal, yaitu mempelajarinya. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, maka kita juga perlu muqaddimah sebelum masuk bulan Ramadan. Apa saja yang harus kita pelajari terkait Ramadan. Sebagaimana kita lihat semangat kaum muslimin ketika mereka mau berangkat haji atau umroh, mereka begitu semangat untuk belajar. Sampai manasik yang dilakukan 3 kali, 4 kali dari tempat yang sangat jauh mereka mau datang. Karena mereka ingin agar kegiatan haji dan umrohnya itu sukses dan tidak ada pelanggaran disebabkan karena ketidaktahuan. Berikutnya terkait masalah Ramadan. Sebenarnya ada 2 hal yang perlu kita bedakan ya. Ada fikih puasa sendiri, ada fikih seputar Ramadan sendiri. Karena ibadah di bulan Ramadan itu tidak hanya puasa. Meskipun yang paling dominan puasa. Makanya kemudian diidentikan Ramadan adalah puasa dan puasa adalah Ramadan.
Padahal puasa itu puasa ibadah sendiri, Ramadan itu ibadah sendiri. Sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, kaum muslimin sudah melakukan ibadah puasa. Tapi bulannya tidak di bulan Ramadan. Bulannya adalah di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Dan itu termasuk salah satu di antara hari yang dulu pernah dijadikan sebagai waktu puasa wajib bagi kaum muslimin, sebelum Allah Ta'ala wajibkan puasa Ramadan. Berarti ini menunjukkan bahasanya antara puasa dengan Ramadan itu dua hal yang berbeda. Dan yang istimewa, Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan amal ibadah puasa ini berada di sebuah bulan yang di situ ada banyak sekali kegiatan ibadah, yaitu di bulan Ramadan. Ada ibadah apa saja di bulan Ramadan? Coba kita hitung ya. Yang pertama puasa. Saya sebutkan yang mayor, ibadah yang besar. Yang pertama puasa. Yang kedua qiyamul lail. Di situ ada sholat tarawih. Makanya ketika di luar Ramadan kita tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan untuk tarawih, karena tarawih itu bagian dari syiarnya Ramadan. Kemudian di sana ada ibadah zakat, yaitu zakat fitrah, yang itu ditunaikan di akhir Ramadan. Kemudian di sana juga ada ibadah iktikaf, yang itu dilakukan di 10 terakhir Ramadan. Kemudian juga ada ibadah yang bentuknya memperbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana praktek yang dilakukan oleh para ulama, yang itu sejalan dengan firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di sana. Dan masih banyak kegiatan yang lainnya yang sifatnya minor, yang itu dianjurkan untuk dilakukan selama bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan ini sebagai bulan yang menampung banyak sekali kegiatan ibadah. Sehingga kalau Anda bisa melakukan dari sekian banyak ibadah ini dengan baik, insya Allah Anda akan bisa mendapatkan keutamaan yang besar dari keberadaan bulan Ramadan. Mereka yang puasanya penuh, mereka yang sholat tarawihnya tidak pernah absen, bahkan ditambah dengan qiyamul lail setelah tidur, mereka yang melaksanakan atau yang khataman Quran, mereka yang melaksanakan zakat fitrah, bahkan mereka yang sanggup untuk iktikaf di 10 terakhir Ramadan, maka subhanallah berarti telah melaksanakan sekian banyak amalan yang itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan yang sama, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian terkait puasanya, seperti yang kita tahu bahasanya amal puasa ini amal yang menjadi salah satu rukun Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bunyal Islamu ala khamsin, dan salah satunya Nabi SAW menyebutkan wasiyamu Ramadan. Di antara rukun Islam itu adalah puasa di bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan bahasanya amal puasa merupakan amal yang luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan salah satu di antara bukti kehebatan puasa, Allah Ta'ala jadikan puasa itu sebagai amalan yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan kafarah. Makanya kita bisa lihat ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang muslim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan penebusnya itu dalam bentuk puasa. Seperti misalnya kafarah dzihar, kafarah sumpah, kafarah apalagi pelanggaran-pelanggaran ketika haji, itu juga ada yang bentuknya puasa. Dan beberapa kafarah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan salah satu bentuknya adalah puasa. Tentang kafarah sumpah, Allah sebutkan di situ ada urutan yang pertama adalah membebaskan budak, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau mereka nggak bisa ini, puasa 3 hari. Allah tidak katakan
Kalau kamu nggak bisa puasa atau tidak bisa melakukan 3 hal yang pertama, lakukan sholat sekian rakaat, tidak. Tapi Allah pilih dan Allah jadikan sebagai kafarah itu puasa. Kafarah pembunuhan itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarah melakukan dihar juga puasa. Kafarah hubungan badan di siang hari bulan Ramadan puasa. Allah Ta'ala tidak jadikan sholat sebagai kafarah, tapi Allah jadikan puasa sebagai kafarah. Artinya begini, ketika ada sebuah amalan yang itu dijadikan sebagai sarana untuk memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran, menunjukkan amalan itu bisa mengendalikan seseorang untuk menjadi lebih baik. Bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengendalikan seseorang agar dia lebih baik. Ya, misalnya ya, sebagaimana dalam teori parenting kita bisa lihat, ketika seorang anak melakukan pelanggaran, lalu dia berhak mendapatkan hukuman, maka orang tua tidak hanya sebatas memberikan hukuman, yang penting hukuman, tapi akan diarahkan oleh orang tua, kamu harus lakukan ini. Apa tujuannya? Salah satunya mungkin, ini agar lebih mendidik dia untuk bisa semakin dewasa, untuk bisa semakin mandiri, untuk bisa semakin. Nah, ketika orang melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran tadi, Allah Ta'ala jadikan hukumannya itu puasa, bukan sholat, bukan bukan haji atau umroh, tapi Allah jadikan puasa. Dan itu menunjukkan bahasanya amalan puasa itu bisa memaksa seseorang untuk bisa menjadi lebih tertata akhlaknya. Nah, itu salah satu di antara keistimewaan puasa. Nah, kemudian terkait masalah pembahasan puasa, fikihnya puasa, sebenarnya fikih puasa itu tidak banyak ya. Makanya ada 2 kajian dalam masalah ini. Ada kajian masalah fikih dan ada kajian masalah adab. Ternyata dalam masalah puasa yang lebih dominan itu di posisi adab. Kalau fikihnya nggak begitu banyak. Misalnya rukun puasa itu tidak sebanyak sholat. Kalau rukun sholat kan sampai ada 12. Kalau rukun puasa cuma 2. Niat sebelum masuk subuh. Yang kedua, menghindari segala pembatal puasa sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Kalau orang sudah melakukan 2 hal ini, selesai, puasanya sah. Karena sebenarnya amal ibadah puasa itu amal yang bentuknya tark, amal yang bentuknya meninggalkan. Karena amal itu kan ada 2 bentuk ya. Ada yang bentuknya mengerjakan sesuatu, ada yang bentuknya meninggalkan sesuatu. Nah, puasa itu bentuknya meninggalkan sesuatu. Makanya orang kalau diam saja, dia sudah bisa berpuasa. Sehingga tidak dibutuhkan ada latihan gerakan tertentu. Beda dengan sholat. Kalau sholat di situ ada rukun yang bentuknya gerakan, rukun yang bentuknya bacaan. Kalau orang tidak bisa melakukannya, maka bisa mengancam keabsahan sholat. Misalnya takbiratul ihram itu bentuknya bacaan, atau al-fatihah itu bentuknya bacaan. Kalau puasa orang tidak perlu latihan baca apa, tidak perlu. Menunjukkan kalau puasa itu amal yang sangat sederhana, sehingga dari sisi kajian fikihnya tidak cukup banyak dibandingkan kajian adabnya. Makanya yang lebih penting agar puasa kita adalah puasa yang berkualitas, yang lebih penting adalah mohon perhatikan semaksimal mungkin adab puasa. Adab puasa sebagaimana yang banyak dijelaskan oleh para ulama, menjaga diri dari segala bentuk potensi maksiat dan semua bentuk potensi pelanggaran atau terlalu berlebihan dalam masalah yang mubah. Kalau orang bisa melakukan seperti itu, insya Allah berarti dia menjaga adab dalam berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Saya hanya menyebutkan garis besarnya saja, dan barangkali masih ada beberapa masalah yang belum dipahami terkait masalah puasa dan Ramadan, bisa kita sambung dengan forum tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.